Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hidayat dengan NIM 230 5112 916. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari makalah kelompok yang berjudul Mengelola Waktu dan Rancangan Strategi Pembelajaran. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke dalam materi. Pertama, mari kita pahami dulu nih bahwa pembelajaran adalah merupakan suatu proses penting dalam pendidikan. Nah, jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar kayak menyampaikan materi, tetapi untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, jadi guru itu memerlukan dua hal utama, yaitu manajemen waktu yang baik dan strategi pembelajaran yang cepat. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya langsung nih, kayak di SMA gitu. Nah, jadi yang bakal saya bahas yaitu mengelola waktu. Nah, di sekolah biasanya itu kan durasi belajar dalam satuan jam pelajaran, JP lah ya. Itu kayak di SMP dan SMA itu 1 jam pelajaran itu sama dengan 45 menit. Nah, jika suatu mata pelajaran itu dijadwalkan 2 jam pelajaran, maka guru memiliki waktu 90 menit. Nah, jadi waktu yang digunakan itu harus seefisien mungkin, harus dalam jangka waktu 90 menit. Nah, jadi biasanya itu pembelajaran dibagi dalam 3 tahap. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, jadi pendahuluan ini sekitar 10 menit. Nah, jadi tujuan dari pendahuluan ini adalah untuk membangun suasana belajar yang kondusif, rileks, dan tidak tegang. Nah, biasanya kan guru-guru di sekolah itu kan biasanya itu memulai dengan kayak ice breaking gitu, ataupun menanyakan kabar siswa-siswanya. Nah, yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, sekitar 65 menit kegiatan inti ini adalah aktivitas utama seperti membaca materi ataupun pembagian tugas ataupun diskusi dan presentasi. Nah, yang terakhir itu ada penutup. Nah, penutup ini berisi adalah kayak rangkuman ataupun tanya jawab lagi antara murid dan siswa, dan tindak lanjut gitu, ataupun ada siswa yang tidak mengerti, guru menjelaskan kembali dengan lebih singkat. Dan untuk pengelolaan waktu ini, jadi dengan adanya strategi terstruktur pada pengelolaan waktu, nah jadinya ya pembelajaran itu menjadi terstruktur dan tidak ada bagian yang terlewat gitu. Nah, selanjutnya itu ada rancangan strategi pembelajaran. Nah, jadi strategi pembelajaran di sini berarti cara yang dipilih oleh guru untuk mencapai tujuan belajar. Nah, ada tuh beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada menetapkan tujuan pembelajaran. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini adalah mencakup dari ranah kognitif siswa, afektif, serta psikomotorik. Nah, yang kedua itu ada menganalisis keterampilan siswa. Nah, misalnya itu kayak bagaimana siswa itu belajar, lalu ada motivasi, dan latar belakang siswa itu bagaimana gitu. Maksudnya itu latar belakang kayak kehidupan sosial siswa itu bagaimana. Jadi kayak kita tuh harus mengetahui gitu. Siswa bagaimana sih karakteristik siswa yang kita ajarkan sebagai seorang guru. Nah, yang ketiga itu ada memilih strategi yang sesuai, kayak strategi pembelajaran ekspositori, itu kayak guru menyampaikan materi langsung, ada inquiry, mendorong siswa berpikir kritis dan menemukan jawaban sendiri, atau pembelajaran berbasis masalah atau base learning, yaitu siswa belajar melalui pemecahan masalah, ada ya kayak kooperatif, belajar dalam kelompok kecil, dan kontekstual, menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat itu ada menyusun RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi agar tujuannya itu guru mempunyai panduan yang jelas dalam mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Nah, jadi dengan dari poin pertama sampai poin kelima tadi itu dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, jadinya
kita jadi sebagai seorang guru itu menciptakan suasana belajar yang lebih terstruktur dan lebih bermakna. Nah, mungkin secara garis besarnya saya sudah menyampaikan tadi dengan cara membagi waktu, mengelola waktu, dan juga rancangan strategi pembelajaran. Dan juga dapat saya simpulkan bahwasannya keberhasilan pembelajaran itu sangat ditentukan oleh kemampuan itu sendiri dalam mengatur waktu dan merancang strategi. Nah, tanpa pengelolaan waktu yang baik, pembelajaran itu bisa menjadi tidak terstruktur gitu. Jadi mahasiswa cenderung lebih bosan, boring dalam kelas gitu. Kayak ya gurunya lebih asik menjelaskan metode ceramah tanpa melihat bagaimana keadaan siswa-siswa di dalam kelas. Jadi kalau misalnya gurunya juga memiliki kemampuan untuk mengajar, jadinya siswa kayak lebih suka gitu, lebih mengikuti apa yang diajari oleh gurunya. Dan juga guru perlu menggabungkan antara cara mengelola waktu secara proporsional dan memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, dengan hal tersebut, jadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai, suasana kelas lebih kondusif, dan juga siswa-siswa yang kita ajari itu mendapatkan pengalaman kerja yang mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, mungkin sekian saja penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.